نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Dengan begitu kita bisa bersua kembali di dalam kajian fikih hukum Umdatul Ahkam. Semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan yang kelak bisa memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, jihad beliau, dakwah beliau, kita semua bisa merasakan manisnya iman yang dan Islam yang kita peluk pada hari ini. Tentunya tidak lepas dari usaha dan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sampaikan kepada istri-istri beliau, pendamping hidup beliau, wanita-wanita hebat yang setia menemani beliau di waktu sempit, susah maupun bahagia, di saat suka maupun duka. Demikian juga kepada sahabat-sahabat beliau, orang-orang hebat, orang-orang terpilih yang meneruskan estafet dakwah beliau, dan mereka kemudian bertebaran di berbagai negeri, tentunya dalam rangka menyebarkan agama Islam yang kita cintai. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, dan di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengupas dan menerangkan makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termuat di dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis pilihan bertema atau berbasis fikih. Pada hadis yang kedua, di mana hadis yang pertama telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas hadis yang berikutnya, itu hadis kedua. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai kemudian dia tutupi hadasnya dengan bersuci atau dengan berwudu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam
karya beliau Sahih Al-Bukhari. Tentunya hadis ini makna globalnya memberikan keterangan kepada kita bahwa salat itu memiliki yang namanya syarat. Syarat ini harus terpenuhi sebelum kita mendirikan salat. Dan ritual ibadah salat ini tidak teranggap manakala syaratnya tidak terpenuhi. Dan ini tentunya sudah menjadi ketetapan agama kita. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya ibadah salat itu harus didahului dengan sebuah aktivitas yang disebut atau dibahasakan dengan wudu atau bersuci. Dan wudu itu sendiri tentunya adalah sebuah ritual ibadah juga sebelum memasuki ibadah yang berikutnya atau selanjutnya yaitu salat. Sehingga wudu ini memiliki keutamaan, keistimewaan dan fadilah. Sebagaimana umumnya ibadah ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita itu secara umum memiliki apa? Nilai pahala atau keutamaan dan fadilah. Maka demikian juga dengan ibadah wudu ini. Yang menjadi syarat sah teranggapnya salat seorang hamba. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan, demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keputusan bahwa salat itu tidak sah sampai seorang hamba memulainya dengan apa? Berwudu. Ketika Allah dan Rasulnya memberikan sebuah ketetapan ini, maka tentunya Allah dan Rasulnya juga memberikan sebuah iming-iming, ya kalau bahasa kita diiming-imingi. Jadi di balik ibadah wudu itu ternyata ada berbagai macam keutamaan, fadilah, keistimewaan dan pahala yang bisa didapatkan oleh seorang hamba, yang bisa diraih oleh seorang hamba bahkan sebelum dia melaksanakan atau mendirikan salatnya. Maka tentunya ini juga merupakan salah satu prinsip dasar seorang mukmin adalah berkeyakinan bahwa tidak ada satu ketetapan dari Allah ataupun Rasulnya untuk hamba-hambanya atau untuk umatnya, melainkan di balik ketetapan itu ada sebuah hikmah. Baik itu hikmahnya yang bisa kita rasakan ketika di dunia ini, maupun hikmah yang nanti bisa kita dapatkan atau kita rasakan ketika sudah di alam akhirat, kampung akhirat. Dan ini merupakan prinsip dasar keyakinan seorang mukmin, seorang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam peringatan kepada kita semua selaku orang yang beriman di dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak seyogyanya seorang mukmin, seorang lelaki yang beriman dan seorang wanita yang beriman apabila telah datang keputusan, ketetapan dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia memilih apa? Ketetapan yang lainnya. Demikian juga di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul
faizun. Sikap seorang mukmin apabila diminta, diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka apa? Maka jawaban mereka itu apa? Kata Allah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat. Maka ini merupakan sikap dasar seorang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, atau apabila keputusan dan ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka sikap dia apa? Sami'na. Kami mendengar dan kami taat kepada keputusan dan perintah Allah dan Rasulnya. Maka di antara perintah Allah dan ketetapan Allah, demikian juga ketetapan Rasulullah SAW adalah adanya syarat-syarat yang diberlakukan sebelum ibadah sholat itu didirikan. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah wudhu. Maka wudhu ini memiliki keutamaan. Di antaranya, sebagaimana yang tercantum di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat mulia Utsman bin Affan, menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan mertuaku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, "Ma tawadda ahadun mithla wudu'i hada, thumma qama fa shalla rak'atayn la yuhadditsu fihi nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ketika menyebutkan atau mendeskripsikan tata cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa kata Utsman? Aku mendengar Nabi menyampaikan di akhir wudhunya, kata beliau, barang siapa yang melakukan wudhu sebagaimana aku berwudhu pada saat ini, artinya mengikuti tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuhadditsu fihi nafsah, kemudian dia tidak berhadas atau dia tidak uh, mengobrol, berbicara dengan dirinya, artinya tidak menyibukkan dirinya dengan satu hal, kemudian dia mendirikan 2 rakaat. La yuhadditsu fihi nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, maka dari sini kemudian sebagian ulama menarik kesimpulan adanya anjuran salat 2 rakaat wudhu berdasarkan hadis Utsman bin Affan ini. Ketika seorang selesai berwudu, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat, maka apa ganjarannya? Kata Allah, kata Nabi SAW, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, ini tentunya sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Dosa-dosa yang telah lewat. Kalau boleh bertanya, berapa banyak dosa yang pernah kita berbuat? Ya, silakan dijawab masing-masing. Atau masing-masing menjawab untuk dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, adanya syariat wudhu ini ya tentunya menjadi bentuk kemaslahatan juga ya, untuk diri kita gitu. Karena ketika kita berwudhu dengan tata cara wudhu yang benar, kemudian apa? Mendirikan sholat 2 rakaat, sholat wudhu, sholat sunnah wudhu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah, seorang hamba itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, yang telah lewat. Maka kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ketetapan adanya syariat wudhu, namun Allah juga apa? Memberikan kemaslahatan dan kebaikan di balik ibadah wudhu itu sendiri. Kurang baik apa coba? Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita. Nah, ini diantara keistimewaan atau keutamaan wudhu. Kemudian yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang hamba yang berwudu dan mempercantik, memperbaiki
baik dan memperbagus wudunya, artinya dia berwudu dengan tata cara yang benar, sesuai dengan aturan mainnya, maka kesalahan-kesalahan itu akan keluar dari tubuhnya, anggota tubuhnya. Hatta takhruja min tahti alfari. Bahkan kata Nabi SAW, kesalahan-kesalahan itu akan keluar dari ujung jari jemarinya ini. Bersamaan dengan apa? Air yang menetes dari jari jemarinya. Nah, ini juga ternyata ada hadis lain yang menyebutkan bahwa kesalahan-kesalahan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berguguran ketika kita berwudu. Ini keutamaan juga yang patut kita renungi sehingga kita lebih semangat untuk berwudu. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "I'lamu anna khaira a'malikum as-salata wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Dan tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali dia adalah orang yang beriman. Jadi Nabi SAW sudah apa? Melabeli orang yang rajin wudu, ini orang beriman. Kata Nabi SAW. Nah, ini sebuah bentuk rekomendasi ya, dari Nabi SAW kepada orang-orang yang menjaga wudunya, terus-menerus berwudu. Senantiasa mengamalkan sebuah amalan ritual ibadah yang agung ini, yaitu berwudu. Maka Nabi apa? Berikan label kepada orang tersebut bahwa dia ini adalah orang yang beriman. Ini juga merupakan keutamaan yang patut kita renungi dan kita hayati agar kita lebih semangat lagi untuk berwudu. Demikian juga nanti di hari kiamat ada keutamaan juga ternyata. Apa kata Nabi SAW? Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguh umatku nanti pada hari kiamat itu akan dipanggil. Ya'tuna yawmal qiyamah, dipanggil, diseru agar mereka datang dalam keadaan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ghurran muhajjalina. Wajah dan anggota tubuh mereka itu putih, bersinar. Mengapa kok bisa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min atharil wudu. Karena apa? Dampak positif dari wudu. Wudu mereka ketika di dunia itu ternyata apa? Memberikan pengaruh yang luar biasa ketika kelak dibangkitkan di hari kiamat. Ternyata wajah mereka dan anggota-anggota wudu mereka, tangan, kaki, dan lengan, ini semuanya apa? Akan menjadi putih bersinar sebagai apa? Bentuk cap dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa berwudu ketika di dunia. Artinya mereka orang-orang yang rajin salat. Nah, maka beberapa keutamaan ini dan masih banyak sekali keutamaan wudu, tapi kita sebutkan sebagian saja. Tentunya kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia dengan amalan yang sangat ringan ini ya. Ringan ini amalan wudu ini. Secara khusus di negeri kita ini ya, daerah yang tidak memiliki apa? Musim dingin. Kalau di wilayah Timur Tengah sana atau di wilayah-wilayah yang ada musim saljunya, ini tentu berat ya, orang-orang mau berwudu. Namun tentunya ada juga ya, semakin berat situasi seseorang ketika hendak berwudu, maka semakin besar juga ganjaran yang akan dia dapatkan. Tapi secara umum, ibadah wudu ini adalah ibadah yang sangat luar biasa meskipun nampaknya remeh, ringan. Dan tetapi ternyata di balik amalan yang ringan itu ada
keistimewaan dan keutamaan. Ya. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan terkait dengan atau menyebutkan terkait dengan hadas. Ya. Jadi hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari salah satu lubang kubul atau dubur kita. Nah ini diantara apa? Makna hadas. Ya. Seorang ketika buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, maka ini termasuk apa? Dia sudah berhadas. Sehingga ketika dia hendak sholat, maka dia harus berwudu dulu. Memenuhi apa? Syarat sah sholat. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Nah, maka di sini redaksi hadis ini tentunya memberikan makna kepada kita bahwa di antara syarat sah sholat adalah berwudu. Dan ini jelas ya, dikuatkan dalil dengan dari Al-Quran, hadis Nabi yang telah kita dengarkan, dan juga kesepakatan para ulama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salati, jika kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai dengan sikut kalian. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuhlah apa? Kepala kalian dan cuci kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Allah memberikan perintah jika kalian hendak mendirikan salat, maka apa? Berwudu terlebih dahulu. Dan maka sudah menjadi sebuah kesepakatan di tengah para ulama ahli fikih bahwa seseorang apabila sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulanginya. Ya, bahkan kalau dia sholat tanpa berwudu dengan sengaja, ya maka ini di antara orang yang melecehkan ibadah sholat itu sendiri. Dan dia berdosa jelas. Bahkan perlu apa dibuat jera orang seperti ini. Mengapa? Karena dia melecehkan ibadah sholat itu sendiri. Sholat tanpa berwudu, bermain-main dengan ibadah sholat. Nah ini tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Kemudian wudu itu sendiri, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, tentunya ibadah yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan. Wajib, kapan wajib dilakukan? Ketika hendak mendirikan sholat. Sholat apa saja? Jadi wudu ini wajib dilakukan ketika hendak apa? Mendirikan sholat. Sholat apa saja, meskipun sholat sunnah. Kalau sholat wajib jelas ya. Baik, kalau sholat sunnah, wajib nggak berwudu? Wajib berwudu. Meskipun sholatnya sholat sunnah. Tapi ketika kita sudah niat untuk sholat sunnah, ada tekad untuk melaksanakan salah satu sholat sunnah, maka apa? Maka kita wajib memenuhi syarat sholat sunnah itu, yaitu berwudu juga. Jadi bukan berarti ketika sholat sunnah, wah wudunya sunnah dong. Enggak seperti itu. Karena kita sudah berkomitmen untuk sholat, ya maka laksanakan atau penuhi syarat sholat itu. Meskipun sholat itu adalah sholat yang sifatnya sunnah saja. Tidak boleh kemudian kita mengatakan karena ini adalah ibadah yang sunnah atau sholat sunnah, maka wudunya pun adalah wudu yang sunnah. Tidak. Makanya kata Nabi SAW apa? La yaqbalullahu salat ahadikum. Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian.
Nabi memberikan apa bahasanya dengan bahasa yang sifatnya umum, general, sholat. Nabi tidak apa? Memberikan sifat spesifik sholat apa, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, tidak sama sekali. Tapi apa? Mutlak, sholat apa saja. Baik itu sholatnya adalah sholat sunnah maupun sholat atau terlebih lagi sholat yang sifatnya fardu. Maka wudhu ini merupakan syarat sah mutlak ibadah sholat. Mau sholatnya itu adalah sholat sunnah, terlebih lagi sholat fardu. Kemudian juga yang bisa kita petik ya dari penggalan hadis ini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa. Bahwa hadas itu bisa membatalkan wudhu kita. Bahwa hadas itu bisa membatalkan wudhu kita. Makanya seorang apabila selesai dari berwudhu, kemudian kok ada keluar angin, dia yakin, maka dia wajib mengulangi wudhunya untuk sholat. Ya, demikian juga seorang yang sudah berwudhu, kemudian kok ke kamar kecil, buang air kecil atau buang air besar, maka dia apa? Wajib berwudhu sebelum sholat. Tentunya setelah apa? Setelah dia beristinja, bersuci. Jadi seorang yang buang air kecil atau buang air besar, sebelum dia berwudhu, dia wajib apa? Membersihkan kemaluannya. Membersihkan dua lubang kubul ataupun duburnya. Yang diistilahkan dengan ulama dengan bahasa istinja atau istitobah. Jadi dia bersuci dulu ya. Jadi dia bersihkan dulu ya kotoran tersebut. Baru kemudian setelah itu dia berwudu. Kalau dia tidak beristinja, kemudian dia langsung berwudu, maka tidak sah wudunya. Nah ini harus kita pahami. Adapun ketika kita buang angin, maka cukup langsung berwudu saja. Tidak perlu apa? Tidak perlu istinja. Jadi apa? Kembali lagi poinnya bahwa hadas itu bisa membatalkan wudhu. Demikian juga ya, di samping hadas ini biasanya kalau disebutkan hadas maka ada najas atau najasah. Halal yang najis. Air kencing, kemudian kotoran manusia, kotoran hewan yang tidak dimakan atau tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Ini juga termasuk dari sesuatu yang najis yang wajib kita bersihkan dan kemudian kita berwudu apabila kita hendak sholat. Ya, ini beberapa hal terkait dengan hadis yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa tidak sah sholat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu. Kalau dia sudah berwudu, maka diperkenankan baginya untuk kemudian sholat, baik itu sholatnya adalah sholat sunnah maupun sholat fardu. Hadis yang kedua ini memang cukup pendek ya penggalan hadisnya, sehingga tidak banyak pembahasan terkait dengan hadis kedua. Sebenarnya kalau membahas tentang masalah wudhu ini ya panjang ya. Karena wudhu itu sangat sangat luas ya cakupan pembahasannya. Namun di kesempatan yang singkat ini tentu kita tidak bisa ya untuk membahas semua cakupan dari masalah masalah terkait dengan wudhu ini. Dan kemungkinan saya cukupkan sekian ya. Semoga kajian singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, baik untuk diri kami pribadi, kemudian untuk hadirin dan hadirat
yang sedang mendengarkan kajian ini. Secukup sekian. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abu Hurairah Hafizahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa menjadi amal ilmu yang bermanfaat dan menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chat dan insya Allah Ustadz akan menjawab satu persatu. Afwan Uma, jika ada pertanyaan, monggo ditulis di kolom chat.
Baik, jika belum ada pertanyaan, jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di luar forum. Alhamdulillah sampai pada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Abu Hurairah Hafizahullah Ta'ala dan seluruh peserta yang sudah hadir dalam kajian ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal kebaikan di dunia maupun akhirat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.